saudara-saudara yang baik hati, selamat pagi yang semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita dibangunkan oleh kasih setianya. Hari yang baru ini adalah anugerah kesempatan untuk kita melangkah bersama Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman-Nya, untuk meneguhkan kita di awal hari ini. Sebelum lebih jauh, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan yang baik. Tuhan telah bangunkan kami dengan penuh sukacita, dengan napas kehidupan baru. Kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan, tapi kami rindu sebelumnya untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berbicaralah Engkau ya Tuhan melalui renungan pagi hari ini, dan kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan untuk pagi hari ini yaitu diambil dari Nehemia pasal 2 ayat 20. Demikian dikatakan di sana. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Alainiku memang halusinasida. Debatana disurgoi, ibana manupak ulau nami saut. Alani umbayan hehemuse anggo hami naposonai panjong jokon. Alai anggo hamu dang martohap manang napuna hati goran. Dohot perningotan di Yerusalem. Saudara-saudara, bila kita diberi perhatian oleh orang lain, tentu merupakan hal yang menyenangkan hati kita. Namun, bagaimana jadinya apabila perhatian yang diberikan justru disebabkan ada rasa iri? Hal tersebut tentu menyedihkan hati. Sebab mereka bukan memberikan semangat, tapi justru menjatuhkan. Bukan memotivasi, tapi justru untuk melemahkan. Dalam pasal ini, Nehemia menghadapi perlawanan dan cemooh dari orang-orang yang menentang pembangunan tembok Yerusalem. Hal demikian didapatkan oleh Nehemia bersama dengan orang-orang Yahudi yang masih tersisa di Yerusalem ketika mereka hendak membangun kembali tembok Yerusalem. Sejatinya Nehemia sebenarnya telah mendapatkan izin dari Raja Artahasta. Namun hal tersebut tidak diterima dengan baik oleh orang-orang dari bangsa-bangsa lain itu. Mereka iri sehingga mereka menjatuhkan mental Nehemia dengan memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa Nehemia hendak memberontak terhadap raja. Nehemia sendiri tidak terpancing dengan tuduhan mereka. Namun Nehemia tidak gentar karena imannya teguh. Karena ia mengimani bahwa Tuhan sendiri yang membuat pekerjaan mereka berhasil. Ia memilih untuk tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ia tahu bahwa ketika suatu hal itu dilakukan bila bersama Allah, maka tidak ada yang mustahil. Sebab Allah pasti memberi pertolongan. Iman Nehemia memampukannya untuk tidak kecewa dan marah, melainkan melihat Allah yang mendatangkan semangat dan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita belajar bagaimana memulai hari ini mempunyai keyakinan yang sama seperti Nehemia. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu akan ditanggapi positif oleh orang lain. Belajar dari Nehemia ini, marilah kita mendasarkan hati kita dengan segala niat dan upaya kita kepada Allah. Bersama Allah, kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat dan sukacita, dan terus mari kita mengupayakan hal yang baik dalam hidup kita. Jadi ada 3 poin pembelajaran yang kita dapat dari nats Nehemia ini. Pertama adalah keberhasilan sejati hanya datang dari Tuhan. Nehemia tidak berkata bahwa keberhasilan datang bukan dari dirinya atau dari rakyat yang bekerja keras. Di sini kita belajar dan diingatkan bahwa keberhasilan tentu tidak murni dari kerja keras kita saja, tetapi semuanya karena ada campur tangan Tuhan. Oleh karena itu,
Jika kita hari ini berhasil dalam hal apapun, maka janganlah kita sombong, tapi ucapkanlah syukur dan pujilah namanya. Ingatlah kata pemazmur bahwa orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik akan berhasil. Yang kedua, iman mendorong kita untuk bangkit dan membangun, serta Tuhanlah sumber keberhasilan. Dari sini kita belajar dan diingatkan bahwa keberhasilan kita tentu tidak murni dari kerja keras kita saja, tapi semuanya karena ada campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, jika hari ini kita berhasil dalam hal apapun, mari kita tetap setia dan tidak menyombongkan diri. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hal ini kita belajar bahwa iman mendorong kita rajin bekerja, semangat melayani, dan tetap berjuang walau ada tantangan. Yang ketiga, tidak semua orang mendukung kita. Ini harus kita sadari. Nehemia menghadapi orang-orang yang menentang dan meremehkan usahanya, namun ia tidak goyah karena dia fokus kepada Tuhan. Dalam hidup kita mungkin ada yang meremehkan, mencemoohkan, bahkan menghalangi langkah-langkah kita. Tapi Nehemia tetap teguh, dan yang terpenting, kita mendapatkan bagian dalam rencana Tuhan dan bukan pengakuan dari manusia. Jadi renungan pagi hari ini, dari 3 hal tersebut bisa kita simpulkan tadi, keberhasilan sejati hanya datang dari Tuhan. Yang kedua, iman yang besar dan benar mendorong kita bekerja untuk membangun. Yang ketiga, kita harus fokus kepada Tuhan. Walau ada tantangan, walaupun ada orang yang meremehkan, kita harus yakin, semangat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan renungan pagi hari ini. Kami dikuatkan dari iman Nehemia ya Tuhan. Walaupun dia mendapatkan cemooh dalam rencana baiknya untuk membangun Yerusalem, tembok Yerusalem ya Tuhan. Tapi dia berkukuh tetap hanya fokus kepadamu. Begitu juga kami ya Tuhan, kuatkan kami supaya kami selalu fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.